Salam sejahtera, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nufrita Salomita Kelapeta, guru dari SMA Negeri Likuatang, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Alor. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi konseptual visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun visi saya, terwujudnya generasi yang unggul, berakhlak, mandiri, kreatif, dan berteknologi. Untuk menyusun kalimat prakarsa perubahan, kita dapat menggunakan atap sebagai alat bantu. Atap sendiri adalah aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Adapun tantangannya adalah model pembelajaran yang diterapkan belum meningkatkan kreativitas peserta didik. Asetnya adalah sarana-prasarana, peserta didik, dan guru penggerak. Aksi yang dilakukan adalah mencari narasumber yang mengetahui model pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Adapun pembelajaran bermakna yang didapatkan yaitu meningkatnya kreativitas peserta didik, sehingga ketika ia berada di lingkungan masyarakat, ia dapat memecahkan masalah, lebih terbuka dan aktif, dan lebih percaya diri. Setelah mengidentifikasi atap, adapun kalimat prakarsa perubahan yaitu meningkatnya kreativitas peserta didik dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah kita susun, kita dapat menggunakan tahapan baca. Adapun tahapannya ialah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Tahapan pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran? Adapun tindakannya ialah, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, yang pertama, siapakah guru yang selalu memanfaatkan IT dan atau sumber daya alam dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana ia memilih media pembelajaran agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Adapun tindakannya ialah, yang pertama, mencari tahu informasi tentang guru yang selalu memanfaatkan IT dan atau sumber daya alam dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari informasi tentang media pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut. Yang ketiga, mencari referensi tentang media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Tahap ketiga ialah gali impian. Pertanyaannya, yang pertama, apakah pemanfaatan IP dan STA dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis IP dan STA dapat diterapkan oleh guru lain? Yang ketiga, apa saja hal-hal yang baru yang akan dilakukan peserta didik jika kreativitasnya sudah meningkat? Adapun tindakannya, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk menyiapkan dan melakukan pembelajaran berbasis pemanfaatan teknologi dan sumber daya dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan gambaran hal-hal baru yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan kreativitas yang sudah didapatkan melalui proses pembelajaran. Tahapan keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, 1.
Apa langkah yang harus dilakukan agar meningkatkan kreativitas dengan pemanfaatan IT dan sumber daya alam? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan IT dan sumber daya alam dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakannya, yang pertama, merancang dan melakukan pembelajaran dengan menerapkan model, metode, dan media pembelajaran dalam hal ini IT dan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis IT dan atau sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan pembelajaran selanjutnya. Terakhir ialah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya pemanfaatan IT dan sumber daya alam dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, bagaimana cara menjaga konsistensi dan keberlanjutan rencana tersebut? Adapun tindakannya, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru untuk memonitoring. Kedua, melakukan evaluasi dan refleksi setiap bulan dengan warga sekolah. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa.